Shu adalah seorang yatim piatu yang malang dan satu-satunya yang selamat dari serangan iblis misterius yang menghancurkan dunianya dan keluarganya. Dia segera mulai mengalami mimpi aneh tentang saudarinya, membuatnya curiga bahwa saudarinya mungkin masih hidup dan terkurung di suatu tempat. Dalam pencariannya untuk menemukan saudarinya, dia meminjam kekuatan dari seorang gadis iblis untuk memburu iblis di sekeliling kotanya. Namun, gadis iblis itu menuntut agar dia menciuminya setiap kali dia membutuhkan kekuatannya untuk memberinya kekuatan tak terbatas. Tapi setiap kali dia melakukannya, dia kehilangan sebagian dari ingatannya. Suatu hari, dia bertemu Ayano di sebuah restoran untuk membahas kontrak potensial. Dan sementara mereka berbicara, dia menyantap makanannya seperti orang yang ikut kontes makan. Karena sudah 3 hari sejak terakhir kali dia makan, Ayano mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan begitu miskin jika dia tidak berhenti bekerja di perusahaan ibunya. Namun, dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal karena dia sudah memutuskan untuk hanya melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuannya, bahkan jika itu berarti dia akan mati kelaparan. Kemudian, ketika mereka berpisah, Ayano, yang tampaknya memiliki fetish untuk orang miskin, Ayano meminta izin untuk menghubunginya di lain waktu. Tetapi Shu menunjukkan kepadanya tagihan selulernya, mengatakan bahwa dia belum membayar tagihan tersebut. Ayano dengan cepat mengambil tagihan itu darinya dan menawarkan untuk membayarnya. Setelah itu, dia pulang malam hari dan terkejut saat tiba-tiba melihat sisi Kisara. Menunggu di kegelapan, Kisara memberitahunya bahwa dia mencoba menyiapkan makanan untuknya meskipun listriknya sudah habis dan memintanya untuk makan. Tetapi Shu menjawab bahwa dia sudah makan di luar sebelum pulang. Namun, Kisara membuatnya merasa bersalah sehingga akhirnya dia makan makanan dinginnya. Saat dia makan, Kisara memeluknya dan mencium aroma wanita lain dari tubuhnya. Tetapi Shu cepat-cepat mengatakan bahwa dia pasti bertemu dengan wanita di perjalanan pulang. Shu mengungkapkan kekhawatirannya tentang tidak adanya listrik, tetapi Kisara mengatakan bahwa dia sudah membayar tagihan listriknya dan listrik akan kembali besok, membuatnya terkejut. Setelah itu, dia bergabung dalam pertemuan virtual dengan perwakilan perusahaan lain yang bertanggung jawab menangani bahaya di kota, dan Kepala Biro Anti-Iblis memberi briefing tentang kasus tertentu mengenai kemunculan iblis kelas C di sebuah distrik. Mereka kemudian diminta untuk menawarkan harga untuk mendapatkan kontrak tersebut, dan Shu memenangkan lelang meskipun dia tawaran yang sangat rendah, membuat yang lain marah. Dia pulang ke rumah, dan setelah bernegosiasi dengan sponsornya, dia menuju lokasi kemunculan iblis, di mana dia bertemu Ayano. Mereka memasuki gedung bersama beberapa petarung lainnya dan menyadari bahwa iblis kelas C memiliki bawahan lain. Jadi, Shu menuju target utama, sementara yang lain menangani para bawahan. Dia bersembunyi di balik pilar untuk menghindari terlihat dan segera memberi isyarat kepada Ayano untuk menembak iblis. Dia dengan cepat bergerak ke belakang iblis untuk melakukan tembakan terakhir. Tetapi dia terkejut ketika iblis tersebut mampu menahan pelurunya dan menyerangnya. Iblis itu mulai melancarkan lebih banyak serangan, dan Shu akan berada dalam masalah. Tetapi Kisara tiba-tiba datang berlari dengan pedangnya dan memotong lengan iblis saat ia mencoba menyerangnya. Namun lengan iblis itu segera tumbuh kembali dan mereka menyadari bahwa ini sebenarnya adalah iblis kelas B. Salah satu anak buah Ayano menyarankan untuk meminta bantuan karena mereka terlalu lemah untuk mengalahkannya. Kisara menyerbu ke arah iblis mencoba melakukan serangan, tetapi iblis itu membantingnya ke tanah. Shu bertanya-tanya apa yang salah dan dia memberitahunya bahwa dia sudah kehabisan tenaga. Mengejutkannya bahwa dia menjadi lemah hanya setelah 1 ayunan. Tetapi dia mengatakan bahwa mereka belum melakukan ritual ciuman selama 3 bulan karena bodohnya Shu yang belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu lama. Dia mengatakan bahwa dia perlu mengalahkan iblis kelas B, dan untuk melakukannya, dia membutuhkan kekuatan Kisara sekarang dengan harga berapapun. Jadi mereka berdua terlibat dalam ciuman penuh gairah, dan tiba-tiba Kisara mengeluarkan kekuatan yang besar dan menyerbu ke arah iblis, mengalahkan semua bawahan iblis saat dia berlari. Ayano menjadi cemburu saat melihat ini, dan mereka malah saling berhadapan daripada menghadapi iblis. Sementara itu, Shu terbangun dari tidur singkatnya akibat ritual ciuman dan bertanya-tanya di mana dia berada. Dia memeriksa telapak tangannya dan melihat sebuah catatan yang mengingatkannya bahwa dia sedang berada di tengah pertempuran.
Ketika dia melihat ke atas, dia melihat kedua orang bodoh itu bertengkar. Jadi, dia cepat-cepat berlari untuk memisahkan mereka. Kisara mulai menargetkan Shu, marah karena dia tidak memenuhi kewajibannya terhadapnya. Dia menjatuhkannya ke tanah dan menuntut kunci cadangan apartemennya. Tetapi Shu menjawab bahwa dia tidak membutuhkannya karena dia bisa saja menembus ruangan dan dindingnya seperti The Flash. Namun, Kisara bersikeras hingga akhirnya dia memberinya kunci. Dan kemudian dia langsung menyerbu ke arah iblis, menghancurkan semua bawahan di jalannya. Sementara Shu menghitung mundur dari 10. Akhirnya dia menciptakan celah untuk Shu, dan Shu menembakkan peluru ke arah Zero, mengalahkan iblis itu seketika. Keesokan paginya, Kisara dengan senang hati membuka pintu apartemen Shu dengan kunci barunya dan menemukannya sedang tidur. Jadi dia menarik pakaiannya, mengambil foto bersama Shu dan mempostingnya di TikTok. Di pagi hari itu, saat mereka sarapan, mereka menyadari bahwa pemerintah berhasil menutupi insiden yang terjadi sehari sebelumnya. Shu bertanya kepada Kisara tentang wajah kepemilikan iblis, karena dia telah menghapus ingatannya sebelum iblis itu mati. Tetapi Kisara menjawab bahwa dia hanya mendapatkan gambaran samar dari ingatannya. Jadi mereka tidak bisa mengidentifikasi siapa itu. Kisara kemudian memberi kabar baik bahwa mereka sekarang menjadi yang teratas dalam daftar orang termiskin di Jepang dan harus makan tauge sampai akhir bulan depan, karena mereka tidak akan dibayar sampai saat itu. Yang mengejutkan Shu. Dia menelan egonya dan pergi untuk menemui Ayano agar bisa mendapatkan pekerjaan agar dia tidak mati kelaparan. Meskipun dia sebelumnya mengatakan hanya ingin melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuannya. Setelah banyak memohon, Ayano akhirnya memutuskan untuk menghubungi ibunya, presiden perusahaan, untuk mencari tahu bagaimana cara membantunya. Namun, saat dia memeriksa teleponnya, dia melihat foto mencurigakan yang diposting Kisara di halaman media sosialnya, dan dia pergi dengan marah. Kemudian malamnya, pemerintah mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun ke-25 mereka. Dan sebagai persiapan, Kepala Biro Anti-Iblis yang tampak murung bertemu dengan Departemen Kepolisian untuk meminta izin menjadi penanggung jawab keamanan, karena mereka mengetahui bahwa seorang mahasiswa bernama Kashima, yang diduga merupakan kepemilikan iblis, berencana untuk membunuh wali kota selama pesta. Setelah itu, Shu dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut, dan saat dia memeriksa area tersebut, seorang pria botak jelek bernama Miles, pamannya, tiba-tiba menyapanya. Sementara itu, Kisara tanpa malu-malu membawa sebuah piring ke acara tersebut, dan saat dia mencoba mengambil makanan agar dia dan Shu tidak pergi, sebelum gaji mereka yang berikutnya, Hachizuka tiba-tiba menghentikan rencananya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Miles dan Shu mendiskusikan misi sambil merokok, dan sementara mereka berbicara, diduga iblis yang mereka cari bermain sembunyi di kursi di belakang mereka. Shu merasakan bahwa mereka sedang diawasi, tetapi saat dia menoleh untuk melihat, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tak lama kemudian, wali kota naik ke panggung untuk memberikan pidatonya, jadi Miles bersiap untuk kembali ke posisinya. Saat dia pergi, dia memberitahu Shu bahwa putrinya, Melissa, sudah lama ingin bertemu dengannya, tetapi Shu tidak ingat siapa Melissa. Miles mengingatkan bahwa Shu pernah tinggal bersama mereka selama hampir setahun saat masih kecil. Tetapi otak Shu sepertinya tidak menyimpan memori tersebut. Meski begitu, Shu berpura-pura tahu apa yang dibicarakan Miles. Di aula utama, sementara wali kota dengan bersemangat memberikan pidatonya tentang betapa hebat dan makmurnya kota tersebut, kepemilikan iblis menjadi kesal karena seluruh kota tertipu oleh pemerintah yang berusaha menyembunyikan keberadaan iblis dari masyarakat. Dia memutuskan untuk membunuh wali kota di depan umum agar semua orang tahu tentang kejahatan di kota ini. Saat dia berjalan melalui dinding di belakang wali kota dan mencoba melaksanakan rencananya, Kisara menangkapnya dan menariknya kembali sebelum melemparkannya ke dinding. Kemudian, Ayano dan anak buahnya mulai menembaki iblis tersebut, tetapi dia berhasil melarikan diri. Kisara segera mengejarnya dan Ayano turun ke lantai bawah untuk menunggunya. Saat iblis itu muncul lagi, mencoba melarikan diri, Ayano menembaknya dan membuatnya terjatuh ke tanah. Namun, dia segera masuk ke dinding terdekat dan tiba-tiba muncul di belakang Ayano. Tetapi Kisara datang dengan tendangan ke wajahnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Ayano mengarahkan senjatanya kepadanya, tetapi dia terbuai saat iblis tersebut bertanya apakah dia juga tidak memiliki masalah dengan pemerintah, sehingga memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kisara langsung mengejarnya.
Dan saat dia mencoba melarikan diri darinya, Shu masuk melalui jendela seperti Batman yang terputus, dan mereka berhasil mengepungnya. Namun, saat mereka akan menyelesaikan tugas, Shu menerima telepon dari sponsornya yang mengatakan bahwa mereka harus menangkap iblis tersebut hidup-hidup. Karena dia masih memiliki pikiran manusia meskipun telah dikuasai iblis, dan Departemen Kepolisian ingin menginterogasinya. Sayangnya, mereka berdua tidak memiliki peralatan untuk menangkapnya hidup-hidup, jadi Shu memutuskan untuk memesannya di Tokopedia. Namun, Kisara mencoba meyakinkannya untuk tidak membuat keputusan bodoh itu karena mereka harus menghabiskan seluruh hadiah pekerjaan mereka untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, iblis itu bertanya mengapa Shu berpihak pada pemerintah, padahal mereka juga menutupi tragedi tentang orang tuanya, yang mengejutkannya. Kemudian, iblis itu melompat keluar dari jendela dan mencoba melarikan diri, memaksa Shu untuk segera melakukan pemesanan. Namun, saat iblis itu berlari, dia ditabrak oleh truk kun yang datang untuk mengantarkan pesanan Shu. Shu menyadari bahwa dia baru saja membuang-buang uangnya karena iblis itu sudah pingsan. Keesokan harinya, Shu terbangun dari mimpi buruk di mana keluarganya terpaksa berpindah dunia, dan dia duduk sejenak memikirkan hal ini sebelum mengambil foto keluarga mereka untuk melihatnya. Sementara itu, di sisi kota yang lain, saat seorang penjahat mengerikan mencoba melarikan diri setelah mencuri Organium Core, petugas keamanan menembaknya, membuatnya jatuh ke tanah. Teleponnya menyala dan Siri mengatakan kepadanya untuk mempertimbangkan berlangganan salah satu paket dari kelas B. Dia meminta untuk ditempatkan pada paket yang paling kuat di kelas D, dan cahaya bersinar dari teleponnya seketika. Setelah itu, seluruh kota mengalami pemadaman listrik, membuat Shu dan Kisara bingung dengan apa yang terjadi saat mereka makan satu-satunya jenis makanan yang mampu mereka beli. Shu menerima surat di depan pintunya, dan setelah memeriksanya, dia memberitahu Kisara bahwa dia tidak punya waktu untuk pergi ke sekolah saat ini, karena mereka baru saja menerima undangan pekerjaan lain dari Upwork. Di kantor wali kota, Kepala Biro Anti-Iblis menjelaskan bahwa pekerja yang mencuri Organium Core telah diselidiki dan terbukti bahwa individu tersebut sudah meninggal 3 tahun lalu. Sehingga mereka menyadari bahwa seorang mata-mata dari negara lain pasti yang melakukan ini untuk mencuri sumber energi paling kuat kota, Organium. Kepala Biro Anti-Iblis memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa hanya menutup-nutupinya dengan polisi, dan dia memberikan formulir kepada wali kota untuk distempel memerintahkan keterlibatan Biro Anti-Iblis. Sementara itu, Shu bertemu dengan Ayano untuk memberitahunya tentang kemunculan iblis kelas B baru-baru ini, dan dia mengatakan bahwa dia dan Kisara bisa menangani masalah ini. Ayano bertanya kepadanya, bagaimana sebuah perusahaan kecil seperti mereka bisa mendapatkan informasi tersebut padahal belum dipublikasikan. Dia memberitahu Ayano bahwa dia sadar ada seseorang yang mencoba memanfaatkan situasinya untuk mengeksploitasi kekuatan Kisara. Namun dia masih bersedia melakukannya karena mungkin itu bisa membantunya mencapai tujuannya. Setelah itu, Shu mengikuti acara lelang virtual untuk pekerjaan tersebut, dan dia menang lagi karena biayanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Namun, ibunya Ayano segera muncul untuk memberikan pembaruan tentang misi, sehingga mereka harus membatalkan tawaran yang baru saja mereka menangkan. Shu bingung mengapa tawarannya dibatalkan, dan dia diberitahu bahwa iblis kelas B tersebut menyimpan Organium Core yang sedang diproses di pabrik, yang sangat terkonsentrasi dengan energi yang dapat menyediakan listrik selama seminggu untuk seluruh kota. Inti tersebut harus diambil dengan cara apapun, yang berarti iblis harus ditangkap hidup-hidup, tapi karena Shu tidak memiliki fasilitas untuk menangani ini, lelang harus dilakukan lagi. Sementara itu, Miles bertemu dengan bosnya yang sedang membaca bio Shu dan Kisara. Dia menyadari bahwa Miles memiliki kenalan dengan Shu dan menanyakan hal itu. Budley yang jelek menjawab bahwa dia pernah menjadi orang tua asuh Shu. Bosnya mengatakan bahwa Shu dan gadis iblis yang dia bawa adalah pahlawan kota, meskipun orang lain di bidang yang sama membencinya dan mengecualikannya dari lelang. Misi dimulai tanpa Shu, dan saat mereka mencoba mengatasi iblis ulat sebelum mengekstrak intinya, tiba-tiba iblis itu berubah menjadi kupu-kupu dewasa dan mulai menghancurkan semua senjata mereka, mengejutkan mereka. Kemudian, Shu menelepon Ibu Ayano untuk memberitahu bahwa mereka tampaknya sekarang dalam masalah. Dia segera mengirimkan kontrak kepadanya, dan Kisara memeluknya dari belakang.
Menyadari bahwa iblis ini sangat merepotkan, Shu memberitahu Kisara bahwa mereka harus menyerangnya dengan kekuatan penuh. Kisara kemudian bertanya bagian dari memorinya yang akan dia berikan, dan dia menjawab bahwa dia belum menyentuh apapun dari 3 tahun lalu, jadi dia memintanya untuk mengambil memori selama 3 bulan. Dia memberitahunya bahwa ini adalah waktu ketika dia mulai tinggal bersama Ayano, yang dulu adalah cintanya. Tetapi Shu mengatakan bahwa dia tidak peduli apa yang dia kehilangan untuk mencapai tujuannya. Dia bertanya apa tujuan sebenarnya Shu, tetapi dia tiba-tiba menciumnya dan mengubah mereka menjadi kekuatan sejatinya. Dia mencium Kisara lagi dan cahaya terang bersinar ke atas dari tempat mereka berada. Kisara muncul dengan kekuatan sejatinya dan mulai menyerang iblis dengan kekuatan penuh. Shu terbangun dari ketidaksadarannya dan melihat sebuah gigi di telapak tangannya dengan tulisan yang menginstruksikannya untuk menembak Kisara. Jadi, dia segera berdiri dan mempersiapkan diri untuk menembak monster itu. Meskipun dia sebagian besar telah melupakan alasan mengapa dia melakukan semua ini. Setelah melancarkan beberapa serangan yang sangat kuat, Kisara memberi sinyal kepada Shu dan dia langsung menembakkan peluru ke inti iblis, membuatnya tidak stabil. Dia menembakkan peluru lagi tak lama setelah itu yang akhirnya mengalahkan iblis tersebut. Sementara itu, dari kejauhan, Bos Miles mengatakan kepadanya bahwa dia penasaran apa yang diberikan Shu sebagai imbalan untuk kekuatan Kisara. Karena setiap iblis yang ditangkap timnya selalu kehilangan sesuatu yang mengejutkan Miles. Beberapa hari kemudian, Biro Anti-Iblis pergi ke sebuah gedung untuk membasmi iblis lainnya. Dan setelah menangkapnya, petugas medis membawa beberapa orang yang terluka ke ambulans. Saat itu Ayano melihat salah satu tersangka bernama Tony sedang dibawa pergi dan dia terkejut karena langsung mengenalinya. Sementara itu, gadis dari orang yang terluka juga berada di lokasi kejadian, terlihat gelisah sambil menangisi kondisi pacarnya. Setelah itu, Ayano bertemu dengan Lin Hua, wakil wali kota, untuk memohon bantuan dalam menyelidiki situasi yang terjadi dengan Tony. Lin Hua menjawab bahwa dia akan berbicara dengan kepala polisi atas nama Ayano. Sementara itu, Shu di rumah mengamati gambar seorang pria berbaju hoodie yang diyakini sebagai otak di balik terjadinya kepemilikan iblis yang sedang berlangsung. Keesokan harinya, Shu dan Kisara bertemu dengan Ayano dan Inspektur Asisten Mikami dari Biro Anti-Iblis yang memberitahu mereka bahwa tersangka yang mereka tangkap kemarin adalah Tony, anggota sindikat kejahatan Orcas. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Ayano menyebutkan pernah melihat Tony di lokasi saat ini dan menunjukkan foto Tony kepada Shu untuk melihat apakah dia juga bisa mengenalinya. Shu langsung teringat pernah melihat Tony hari itu saat dia bersama Ayano. Dan Mikami memberitahunya bahwa dia sedang menelusuri jejak pria yang terlihat bersama Tony yang berpura-pura menjadi salesman skema piramida dan membimbing orang ke kontrak dengan iblis. Namun mendengar hal ini, Shu menjadi kesal karena Ayano melakukan semua penyelidikan di belakangnya, padahal dia tahu dia telah mengejar iblis yang mengiseka keluarganya selama bertahun-tahun. Saat Ayano mencoba menjawabnya, Mikami menerima telepon dan diberitahu bahwa Tony telah dibunuh di rumah sakit yang mengejutkan mereka. Mikami kemudian mengunjungi rumah sakit dan Miles menunjukkan kepadanya belati yang digunakan untuk menusuk Tony. Belati itu memiliki lambang pemimpin Serpient, dan Miles menyimpulkan bahwa ini adalah tindakan balas dendam dari mafia. Mikami menyarankan bahwa mereka harus menginterogasi anggota Serpient dan menunda penyelidikan terhadap salesman skema piramida. Setelah itu, Shu bertemu dengan Ayano untuk menanyakan tentang penyelidikan yang ditunda. Namun, Ayano menolak untuk memberitahunya dan meminta Shu untuk pulang. Meskipun begitu, Shu terus-menerus meminta maaf jika dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya marah, yang membuat Ayano semakin kesal hingga dia mencurahkan isi hatinya kepadanya. Dia bilang bagaimana dia tidak pernah serius terhadapnya, tapi selalu meminta maaf setiap kali dia menyinggung perasaannya. Padahal kepalanya yang keras itu tidak pernah berubah. Dia cerita tentang saat dia pernah lupa ulang tahunnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya meminta maaf seperti orang bodoh. Namun, dia sadar bahwa Shu bahkan tidak ingat apa yang dia bicarakan, yang semakin menyakitkannya sehingga dia lari pergi merasa sangat buruk. Sementara itu, Mikami dan Miles mengunjungi markas Serpian, dan Mikami masuk sendirian berharap mereka akan menyerahkan pelakunya. Namun, dia masuk dan mendapati bahwa mereka semua telah diantar ke Nirvana oleh pembunuh yang tidak dikenal.
Kisara muncul di belakang Ayano saat dia merasa sangat buruk dan mulai menceritakan semua yang terjadi dengan detail akurat pada malam ulang tahunnya. Ayano bertanya bagaimana dia tahu dan Kisara mengungkapkan bahwa ingatan Shu sekarang ada padanya, membuatnya terkejut. Selain itu, Shu duduk sendirian menghancurkan paru-parunya saat dia berpikir tentang hidupnya yang menyedihkan dan sebuah panah yang membawa catatan tiba-tiba mengenai tempat sampah sebagai sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Ingatan Ayano sekarang ada padanya saat dia membuka catatan tersebut, dia melihat nama markas Serpian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kisara dan Ayano terus berbicara dan Kisara memberitahu Ayano bahwa Shu masih mencari iblis yang membantai keluarganya. Dia mengorbankan segalanya untuk melakukannya. Itulah sebabnya dia membuat kontrak dengan Kisara untuk mengalahkan orang-orang yang dirasuki iblis dan mengumpulkan informasi. Setelah itu, Kepala Biro Anti-Iblis melaporkan kepada wali kota bahwa mereka menduga Orcus mengirimkan orang lain yang dirasuki iblis untuk menggantikan Tony dan menggunakan individu itu untuk membalas Serpian. Dia menambahkan bahwa pasukan polisi saat ini sedang mengepung tempat persembunyian Orcus, tapi mereka masih bersiaga karena kemungkinan ada yang dirasuki iblis bersembunyi di dalam. Tiba-tiba mereka mulai mendengar tembakan dari dalam persembunyian, dan sementara polisi kebingungan karena mereka hanya sekelompok orang lemah, Shu tiba-tiba menerobos masuk dengan motor dan langsung menuju ke dalam gedung. Di dalam gedung, seorang wanita sedang sibuk menumpahkan sepatu merah, dan Shu langsung mulai menembakinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Namun, wanita itu menghindari semua pelurunya dengan kecepatan luar biasa. Tak lama kemudian, dia melarikan diri dan Mikami masuk bersama pasukan polisi. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah ini benar-benar disebabkan oleh orang yang dirasuki iblis dari Orcus seperti yang mereka kira. Tapi, salah satu pria yang sekarat menyebut nama Moria sebelum meninggal membuat mereka menyadari bahwa pacar Tony lah yang menjadi dalang di balik semua ini. Dia membalas kematian pacarnya dengan membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian Tony. Sementara itu, saat Kisara pulang dalam kondisi yang buruk, Moria tiba-tiba muncul di belakangnya. Moria tiba-tiba melancarkan serangan, tapi Kisara dengan cepat mencegatnya, menyelamatkannya. Mereka saling menyerang beberapa kali, dan Moria tiba-tiba menghilang, membuat mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa melarikan diri begitu cepat. Shu bertanya apakah ada cermin di sekitar mereka dan memberitahu bahwa Moria keluar masuk melalui cermin tak berujung. Moria tiba-tiba menyerang Ayano lagi dari cermin di belakangnya, tapi Ayano berhasil menghindar dan menembaknya. Moria menghilang melalui cermin lain dan saat Kisara mencoba mengejarnya, dia malah terjebak di dalam cermin. Tak lama kemudian polisi tiba bersama Shu, tapi bahaya iblisnya sudah hilang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mikami kemudian bertemu dengan Shu dan bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tentang bahaya iblis dalam waktu yang begitu singkat. Menduga bahwa pasti ada seseorang di kalangan petinggi yang membocorkannya. Namun, Shu menolak untuk mengatakan apapun. Lalu, Mikami memutuskan untuk menceritakan kisah sebenarnya tentang apa yang terjadi pada keluarga Shu 12 tahun lalu, yang berbeda dari apa yang diketahui banyak orang. 12 tahun yang lalu, ada inspeksi yang melibatkan polisi berpangkat tinggi dan pejabat pemerintah kota. Ayah Shu, seorang konsultan pencegahan bencana, mengklaim bahwa Orgonium bertanggung jawab atas kemunculan iblis. Dan karena itulah dilakukan inspeksi. Tapi disinilah tragedi yang menyebabkan kehilangan keluarganya terjadi. Dan karena tidak ada yang menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi, karena hanya sedikit personel polisi yang mendampingi keluarganya dalam apa yang seharusnya seperti tamasya, Ayah Shu dijebak dengan tuduhan bahwa dia telah bersekongkol dengan iblis untuk mengubah kota menjadi dunia iblis. Dalam upaya untuk membersihkan nama keluarganya, Shu memutuskan untuk mencari kebenaran, meskipun itu berarti menggunakan informasi yang telah dia kumpulkan. Dia memutuskan untuk menggali kebenaran meskipun itu berarti menggunakan informasi dari seseorang yang bahkan identitasnya tidak dia ketahui. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mikami menyarankan bahwa informan Shu mungkin saja salah satu kaki tangan iblis yang hanya memanfaatkannya. Jadi dia menawarkan untuk bekerja sama dengan Shu dalam mencari kebenaran tentang informan tersebut. Dan mungkin Shu juga bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mengejutkan Shu yang tak pernah percaya ada seseorang yang peduli dengan keluarganya.
Setelah itu, Mikami dan Miles berangkat untuk bertemu Junya, tersangka yang terkait dengan kematian Tony dan kejadian lain tentang kepemilikan iblis. Namun, saat sampai di apartemennya, mereka menemukan bahwa Junya baru saja dibunuh beberapa saat sebelum mereka tiba. Shu mengunjungi Ayano di rumah aman yang disediakan Biro Anti-Iblis karena Ayano menjadi target Moria. Saat mereka membahas insiden 12 tahun yang lalu, Shu mengungkapkan bahwa adiknya, Kana, mungkin masih hidup karena dia sering bermimpi tentangnya. Dia memberitahu Ayano bahwa inilah alasan dia tidak bisa menyerah pada pencariannya. Ayano pun mengatakan bahwa dia tidak akan mencoba menghentikan atau mengganggunya lagi. Saat Shu mencoba memahami apa maksud sebenarnya Ayano, karena sebagian besar wanita biasa yang kurang menarik sering mengatakan hal yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya mereka maksud, pada akhirnya Ayano yang disalahkan. Dan saat Shu mencoba memahami maksud sebenarnya Ayano, tiba-tiba Ayano menutup matanya dan menciumnya. Shu bertanya-tanya apakah Ayano sedang mencoba mengulang adegan dari 50 Shades of Grey. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dia menjawab sambil bertanya apakah bayangannya terlihat di matanya. Lalu dia menciumnya lagi dan mereka segera berlatih di cuaca dingin karena di luar sedang hujan. Sementara itu, air mulai bocor melalui atap. Moria tiba-tiba muncul melalui pantulan dan menyerang sofa tempat mereka sedang mengembangkan alur cerita mereka. Tapi dia sadar bahwa mereka telah pindah ke tempat lain. Namun, Kisara muncul dan bertarung dengannya sebelum Moria menghilang lagi. Kisara kesal dengan kenyataan bahwa Shu dan Ayano bersenang-senang di belakangnya. Dia bilang ke Shu bahwa dia akan habis-habisan melawan Moria dan langsung memaksa lidahnya masuk ke tenggorokan Shu untuk mendapatkan kekuatan sebelum keluar menghadapi Moria lagi. Tak lama kemudian, Shu bangun dari pingsannya yang biasa dan melihat sebuah gigi di telapak tangannya yang mengingatkannya bahwa Kisara datang untuknya. Dia memberitahu Ayano untuk membiarkan pertarungan itu kepada mereka, sementara dia tetap bersembunyi. Saat dia bersiap untuk pergi, Ayano bertanya tentang alur cerita yang mereka kembangkan tadi. Tapi Shu sama sekali tidak ingat apa-apa. Dia tiba di lokasi pertempuran dan langsung mencegat dengan pukulan kuat saat Moria mencoba meredakan konflik di antara mereka. Ayano terkejut melihat bahwa Moria tidak ada di sana untuk membantu Shu. Kisara juga terkejut melihat bahwa Moria tidak ada di sana untuk membantu Shu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Shu kemudian melemparkan gigi yang dia temukan di telapak tangannya ke jantung Moria, yang langsung diikuti oleh Kisara dengan sebuah serangan, mendorong gigi itu lebih dalam ke jantung Moria terisakai. Setelah itu, Mikami bertemu Shu untuk memberitahunya tentang kematian Junya. Ketika Shu mengungkapkan bahwa mereka sekarang kembali ke titik awal, Mikami memberitahunya bahwa dia menemukan bahwa Junya tidak dibunuh dengan senjata yang sama yang digunakan Moria, meskipun ada upaya pemalsuan. Ini berarti kematian Junya bukan karena balas dendam orang yang dirasuki iblis. Dia dibungkam oleh manusia lain. Beberapa minggu kemudian, seorang biarawati dengan wajah yang butuh kantong kertas tiba-tiba muncul entah dari mana dengan sebuah foto, menunjukkan bahwa dia sedang mencari Kisara. Sementara itu, Kisara menghindari Shu seperti wabah sejak kejadian terakhir, jadi Ayano datang ke rumahnya sebagai gantinya untuk melakukan tugas-tugas istri. Shu mendapat pesan dan pergi keluar, memberitahu Ayano bahwa ada sesuatu yang perlu dia urus. Dalam perjalanan, dia terus mengirim pesan ke Kisara bertanya apa yang telah dia lakukan salah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Namun, Kisara tidak membalas dan terus merajuk seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan, sambil mengingat apa yang terjadi beberapa tahun lalu. 3 tahun lalu, Shu pernah mengunjungi sebuah gua tempat Kisara tersegel oleh pedangnya. Ketika Shu menarik pedang itu, dia membangkitkan Kisara kembali. Kisara langsung mulai menyerangnya, tetapi Shu mengatakan bahwa dia ingin membuat kontrak dengannya. Kembali ke masa kini, Kisara segera melihat foto yang diambil Ayano dari Shu dan dirinya di rumahnya yang membuatnya semakin marah dan dia melemparkan ponselnya. Sementara itu, beberapa orang bodoh yang juga kebetulan merupakan pembasmi iblis tiba di lokasi untuk menangani orang yang dirasuki iblis yang telah mereka deteksi. Mereka terkejut ketika menyadari bahwa seseorang telah dibunuh. Saat mereka menilai situasi, biarawati jelek tiba-tiba melancarkan serangan dari tempat dia bersembunyi dan membanting salah satu dari mereka ke dinding. Dia kemudian melawan yang lainnya dan menjebaknya di tanah,
sebelum menunjukkan foto bersamanya untuk menanyakan keberadaan Kisara. Namun, beberapa tentara yang kurang terlatih tiba-tiba datang, dan dia dengan cepat menggunakan salah satu dari mereka sebagai perisai. Dia terus melawan tentara lainnya dan kembali menggunakan yang terjatuh sebagai perisai sebelum melarikan diri melalui jendela. Sebelum melarikan diri, Shu bertemu dengan informan yang telah memberinya informasi eksklusif dan meminta untuk mengetahui identitas sebenarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Namun, informan meminta Shu untuk memeriksa tempat sampah sebelum dia menjawab. Shu memeriksa dan menemukan sebuah tablet Samsung Galaxy generasi pertama, di mana dia menonton rekaman biarawati yang mengalahkan seorang kolega. Informan tersebut memperingatkan Shu untuk berhati-hati terhadap Celestial Abbey, membuat Shu penasaran dengan maksudnya. Namun, sebelum Shu bisa bertanya lebih lanjut, informan itu sudah menghilang. Shu melihatnya dari jauh dan mulai mengejarnya bersama Miles dan Mikami, yang juga mendengarkan percakapan mereka, tetapi mereka kehilangan jejaknya. Selanjutnya, Komite Pembasmi Iblis mengadakan rapat virtual di mana Kepala Asia, Kepala Biro Anti-Iblis, memberikan laporan tentang insiden yang terjadi dengan salah satu dari mereka. Setelah rapat, Shu bertemu secara pribadi dengan Akino untuk memberitahunya apa yang dia ketahui dan bertanya tentang apa itu Celestial Abbey. Akino menjelaskan bahwa dia sudah sering mengajarinya tentang klub ketika Dealbok tersebut, ketika dulu bekerja bersama mereka, tetapi Shu mengatakan bahwa dia tidak ingat. Akino kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang berasal dari Eropa dan merupakan kelompok pengusir iblis terbesar di dunia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Diberi tugas untuk menjadikan bumi neraka bagi iblis di seluruh dunia. Malam itu, saat Akino selesai bekerja, biarawati tiba-tiba muncul dan meminta untuk mengetahui keberadaan Kisara, tetapi Akino menolak untuk memberitahunya. Saat biarawati bersiap untuk menyerangnya agar mau mengungkapkan informasi tersebut, Ayano tiba dan mulai menembakinya. Mereka terlibat dalam pertarungan fisik dan biarawati mulai tertawa, membuat Ayano frustrasi dan bertanya-tanya apa yang lucu. Dia bertanya apakah biarawati tahu Shu karena mereka berdua memiliki gaya bertarung yang sama, yang berarti mereka pasti dilatih oleh pelatih yang sama. Biarawati mengatakan bahwa dia akan pergi dengan tenang jika mereka memberitahu keberadaan Shu atau Kisara, tetapi Ayano menolak. Biarawati pun mengatakan bahwa dia akan menanganinya sendiri karena dia sudah mengambil ponsel Ayano saat mereka bertarung sebelumnya. Dia kemudian langsung melarikan diri, membuat Ayano semakin marah. Kisara menerima beberapa notifikasi di ponselnya yang dia lemparkan, dan saat dia mengambilnya untuk memeriksa, penasaran siapa yang mengganggunya, dia terkejut menemukan bahwa itu dari Sharon, si biarawati. Sementara itu, Ayano langsung melakukan panggilan ke Shu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Peringatannya agar tidak pergi ke rumahnya karena lokasi mereka mungkin sudah terkompromi. Namun, Shu sudah berada di depan rumahnya. Saat dia mengarahkan senjatanya yang besar ke pintu, Sharon tiba-tiba menendangnya, membuatnya terjatuh dari gedung. Sementara Shu bingung dengan apa yang sedang terjadi, Sharon menyerangnya lagi dengan berbagai tendangan dan pertukaran pukulan, membuatnya terhempas ke tanah. Saat dia menekannya ke tanah, Sharon memberitahunya bahwa sudah lama tidak bertemu. Terakhir kali mereka saling mencari adalah 3 tahun lalu, ketika dia dipukul dengan kue berasnya. Sharon mulai melayangkan pukulan berat ke wajahnya, tetapi Kisara tiba-tiba menyerbu dengan serangan, membuat Sharon menjauh darinya. Mereka mulai saling menghina, dan Sharon mengingatkan Kisara tentang bagaimana dia kalah dari dia dan Shu di masa lalu ketika mereka pertama kali menangkapnya. Mereka mulai bertarung, dan setelah serangkaian pertukaran, kedua orang bodoh itu berhenti untuk berbicara lagi. Ayano segera tiba, dan setelah melihat bahwa mereka sudah kalah jumlah, Sharon melarikan diri dengan cepat. Kisara segera merawat Shu yang tak sadarkan diri dan mencoba menciumnya. Tetapi Ayano menghentikannya, memberitahunya untuk tidak membuat situasinya semakin buruk. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keesokan harinya, Shu mengalami mimpi buruk tentang adiknya yang sekarat saat dia masih pingsan. Kisara dan Ayano segera mulai berbicara tentang hubungannya dengan Sharon. Kisara mengungkapkan bahwa Shu dan biarawati itu pernah bekerja sama untuk menangkapnya. Namun, sementara Shu ingin membiarkannya hidup, Sharon ingin membunuhnya. Suatu hari ketika kedua partner tersebut sedang mengembangkan alur cerita, Shu memberi Sharon obat bius dan melarikan diri bersama Kisara.
Mendengar hal ini, Ayano bertanya-tanya bagaimana orang itu bisa menjadi biarawati. Sementara itu, Sharon naik kapal ke tengah laut dan naik ke kapal kargo yang membawa jas yang dia butuhkan. Dia melewati para penjaga keamanan dengan mudah seperti membobol akun Meta, dan setelah menemukan peralatannya, dia melepas kostum biarawatinya. Lalu peralatan tersebut menyedotnya. Keesokan harinya, Mikami dan Miles pergi untuk memeriksa situasi tersebut, dan sementara mereka bertanya-tanya mengapa Sharon mencuri peralatan seperti itu, seorang ilmuwan forensik menemukan zat aneh yang dia klaim sebagai serat otot iblis. Kemudian mereka bertemu dengan Ashiya untuk mendiskusikan situasi tersebut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Miles bertanya-tanya mengapa Sharon membawa bagian dari iblis, dan Mikami mengatakan bahwa dia pasti berpikir seperti dia pikirkan, yaitu menggunakan iblis untuk mengalahkan iblis. Di bagian kota yang lain, Kisara menerima pesan teks dari Sharon yang memintanya untuk datang ke suatu lokasi. Saat dia sampai di sana, Sharon melepaskan api besar dengan jasnya yang diperkuat secara demonik, membuat Kisara terkejut dan dia segera melarikan diri untuk bersembunyi. Sharon mulai menembak lagi, tetapi Kisara langsung menyerangnya dengan pedangnya tanpa terpengaruh karena peluru timah tidak memengaruhi iblis. Melihat ini, Sharon mengeluarkan serat iblis dan menyerangnya dengan serat tersebut, melukainya. Sementara itu, di rumah sakit, Ayano pergi memeriksa Shu, tetapi menemukan bahwa dia sudah pergi melalui jendela. Saat Kisara berhasil menghindari serangan Sharon dan mencoba melarikan diri, Sharon menusukkan salah satu serat iblis ke perutnya, menyebabkan Kisara terjatuh ke tanah. Saat Sharon mendekatinya, Shu tiba-tiba masuk dari bawah, mengguncang Sharon, dan Kisara berhasil melarikan diri. Kisara sadar kembali dan melihat Shu di depannya, tetapi dia masih marah padanya. Namun Shu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Sharon karena dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Namun, Kisara tahu bahwa dia tidak ingat dan Shu dengan cepat memberitahu Kisara untuk menyimpan ingatannya agar dia bisa mendapatkan kekuatan. Kisara menolak dan bertanya apakah dia hanya menginginkannya karena apa yang dia butuhkan. Tetapi Shu berbohong bahwa itu karena dia imut, meskipun jelas wajahnya bisa membuat bayi menangis. Kisara segera menciumnya, dan setelah bertukar ciuman, lukanya sembuh seketika dan dia menjadi lebih kuat, sementara Shu kehilangan kesadaran karena bagian dari ingatannya baru saja kosong. Pertempuran intens kemudian terjadi antara Sharon dan Kisara. Kisara mengalahkan Sharon dengan serangannya hingga Sharon jatuh ke tanah, tidak berdaya. Kisara lalu melakukan serangan terakhir, melesat ke arahnya dengan pedangnya yang menghantam Sharon sampai jatuh dari lantai paling atas, mengalahkannya. Setelah itu, Shu, Mikami, dan Miles mengadakan rapat untuk menyelidiki siapa pelaku di balik semua ini. Mereka mencurigai bahwa ini juga adalah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Agar seseorang memenuhi syarat untuk disebut sebagai tersangka, mereka harus berada di kepolisian atau pejabat tinggi di pemerintahan. Maka mereka membuat daftar 4 tersangka berdasarkan kriteria ini. Akino, Ashiya, Direktur Jenderal Kepolisian, atau Wali Kota. Anaya segera tiba dan merasa kesal saat menyadari bahwa mereka berpikir dia dan ibunya mungkin terlibat dalam semua ini. Setelah Shu meminta maaf, dia bertemu dengan Akino dan Kepala Biro Anti-Demon untuk langsung menanyakan apakah mereka yang diam-diam memberikan informasi eksklusif kepadanya dan bantunya memenangkan tawaran pekerjaan untuk penanganan bahaya demon. Akino merasa kecewa dengan kebodohannya dan memberitahu Shu bahwa mereka tidak tahu apa yang dia katakan. Yang langsung diyakininya, membuatnya semakin kecewa karena Shu seharusnya bisa langsung bertanya kepada mereka daripada mencurigai mereka jika dia begitu mudah mempercayai mereka. Dia kemudian memberitahu Shu bahwa dia mungkin melewatkan sesuatu yang penting saat mencoba memecahkan kasus ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dia mengunjungi Sharon di penjara untuk menanyakan tentang apa yang dia katakan dalam rekaman interogasinya mengenai seorang iblis yang konon akan turun ke kota. Dia bertanya apakah itu ada hubungannya dengan iblis yang sedang mereka buru saat ini. Dan Sharon terkejut karena dia tidak benar-benar ingat apa-apa, yang mengonfirmasi bahwa dia benar-benar kehilangan ingatannya. Dia mengatakan bahwa dia hanya kehilangan ingatan yang tidak perlu. Dan Kisara tidak mengambil informasi tentang keluarganya atau kejadian 12 tahun yang lalu. Namun Sharon menyebutnya bodoh dan menjelaskan bahwa ingatan itu saling terkait.
jadi tidak mungkin untuk memisahkannya sepenuhnya. Dia kemudian memberitahunya tentang Asmodeus yang pernah dia sebutkan 2 tahun lalu, tetapi dia tidak bisa mengingat apa-apa. Membuat Sharon menjelaskan lebih lanjut bahwa begitu retakan dalam ingatannya membesar, kesetiaannya juga menjadi jarang hingga dia tidak lagi tahu apa tujuannya. Sharon menjadi marah dan mengatakan bahwa dia tidak datang ke sini untuk kuliah tentang kepribadian. Lalu Sharon mengungkapkan bahwa mereka saat ini sedang mengejar Asmodeus Puppet yang bersembunyi di antara manusia dan mengendalikan bahaya iblis di kota. Dia kemudian memberitahunya bahwa Asmodeus Puppet tidak berada di kota. Dia mengatakan bahwa dia ingin menemukannya dan bertanya apakah Sharon memiliki cara untuk mengenalinya. Namun, Sharon hanya memberikan petunjuk bahwa pelaku ada tepat di bawah hidung mereka. Sementara itu, Mikami terus memikirkan kasus tersebut setelah Miles pergi dan bertanya-tanya apa yang mungkin dia lewatkan dari keseluruhan gambaran. Dia menyimpulkan bahwa hanya atasan yang lebih tinggi yang bisa saja menggagalkan rencananya, atau seseorang yang juga hadir di setiap momen. Tiba-tiba dia menyadari siapa pelakunya, dan segera bergegas keluar sambil menelepon Shu untuk bertemu di suatu tempat guna membahas temuan barunya. Saat Mikami bergegas pergi, seseorang menyeberangnya dan menghilang begitu saja. Shu yang masih dalam telepon terkejut. Shu bergegas ke lokasi dan sangat terkejut melihat Mikami sudah mati. Mereka tiba-tiba mendengar suara di sekitar dan langsung mengejar informan yang mencoba melarikan diri, tetapi mereka menangkapnya sebelum dia bisa pergi. Mereka segera mengetahui bahwa informan tersebut adalah Mikhail, Presiden OSIS Sekolah Kisara. Shu bertanya apakah Mikhail yang mengisekaikan Mikami, tetapi Mikhail membantahnya dan mengungkapkan bahwa dia adalah Direktur Jenderal Kepolisian, namun Shu menutup mulutnya dengan pingsan. Shu membawanya ke tempatnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Shu kemudian mencoba masuk ke tempat Mikhail dan mengikatnya sambil menginterogasinya. Namun, Mikhail menawarkan untuk membuktikan dirinya, dan dia membawa mereka ke kantor utamanya, di mana seluruh kota sedang dipantau, mengejutkan mereka. Dia mengungkapkan bahwa dia menemukan bahwa Mikami sangat dekat untuk mengetahui kebenaran, jadi dia memutuskan untuk menemuinya, tetapi pelaku mencapai Mikami terlebih dahulu. Setelah itu, Shu mengunjungi Ayano di kantornya. Saat dia memantau sistem pengawasan, Shu tiba-tiba menyadari sesuatu dan terkejut mengetahui siapa pelakunya. Setelah pemakaman Mikami, Shu keluar, tetapi Miles tiba-tiba berhenti di depannya dan menawarkan tumpangan. Dalam perjalanan mereka sambil berdiskusi, Shu memberitahu Miles bahwa dia tahu Miles yang membunuh Mikami, dan lambang di lengan Miles langsung bersinar. Miles menyadari bahwa dia sudah terungkap, mulai bersikap kasar dengan mengatakan bahwa harga kepalanya mungkin mencapai $1 juta saat dia melihat bus Akino mengikuti mereka, padahal Shu tidak tahu bahwa Akino memenangkan tawaran dengan hanya $1. Kemudian, saat mereka berjalan melalui hutan, Shu bertanya kepada Miles mengapa dia berpihak pada iblis, padahal dia pernah baik kepadanya dan merawatnya. Setelah kematian ayahnya, namun Miles mengatakan bahwa Shu harus menjadi idiot paling membosankan dalam sejarah anime. Dan tidak seperti Mikami yang menggunakan otak Albert Einstein-nya untuk menemukan kebenaran sepenuhnya sendirian. Mikami menyadari sebelum dia mati bahwa Miles bekerja sama dengan iblis 12 tahun yang lalu, ketika putrinya sangat sakit dan membutuhkan donor yang cocok untuk pemulihannya. Dia juga menyadari bahwa Miles terlibat dalam kasus keluarga Shu. Shu bertanya kepada Miles apa sebenarnya Asmodeus itu, dan Miles menjawab bahwa Asmodeus adalah dermawannya, yang dia hutangi begitu banyak sehingga tidak bisa membalasnya sepenuhnya, meskipun dia menawarkan nyawanya sendiri. Miles bertanya apakah Shu akan mengisekaikannya sekarang setelah dia mengetahui kebenaran. Tetapi Shu merasa sangat sedih, mengatakan bahwa dia harus meminta maaf kepada Shu dan semua orang terlebih dahulu. Namun, Miles tertawa seperti orang gila dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki penyesalan. Lalu dia tiba-tiba berubah menjadi iblis kelas A mengejutkan Shu. Yang lainnya segera mulai menyerangnya, sementara Shu hanya tetap di jauh, mencoba mengambil semua yang tidak dimiliki Asmodeus. Apa yang terjadi? Kisara muncul dan bertanya apakah Shu tidak akan bergabung dengan mereka. Shu mengatakan bahwa kekuatan Kisara harus cukup untuk menangani iblis tersebut. Namun, Kisara bertanya apakah Shu merasa sama seperti saat Mikami dibunuh, langsung membangkitkan keberanian Shu untuk mengalahkan Miles.
Shirin tiba-tiba muncul juga dan bergabung dalam pertarungan, mengejutkan Kisara yang segera bertanya kepada Shu apakah dia sudah membebaskan Shirin. Shu menjelaskan bahwa Shirin meminta dua hal sebagai syarat untuk bekerja sama dengan mereka, yaitu kebebasannya dan ingatan tentang Asmodeus Puppet. Shu meminta Kisara untuk menghisap semua ingatan Miles dari otaknya, tetapi Kisara mengatakan bahwa itu bisa membahayakan Sakai. Shu mengatakan bahwa Kisara harus menggunakan semua kekuatannya untuk membuat Miles mati sebagai gantinya untuk semua ingatan tentangnya. Kisara khawatir bahwa mengambil sebanyak itu dari ingatan Miles akan mempengaruhi dirinya, tetapi Shu mengatakan bahwa dia harus melakukan hal itu untuk mengalahkan Miles. Dia kemudian menarik Kisara dan menciuminya dengan cepat. Beberapa detik kemudian, Kisara menjadi lebih kuat dan segera menyerang Miles, terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara itu, Shu sadar kembali dan melihat sebuah catatan di telapak tangannya yang memberitahu bahwa iblis itu adalah Sakai Mikami. Kemudian, Shu menjadi marah karena dia tidak bisa lagi mengingat Miles. Setelah serangkaian pertukaran serangan antara kedua iblis, mereka menjadi kelelahan. Namun, mereka kembali saling menyerang, dan saat Kisara bersiap untuk menyerang Miles, Miles melewatinya sambil meminta Kisara untuk menjaga Shu. Miles menuju ke arah Shu dengan berpura-pura ingin menyerangnya, dan Shu segera memuat senjatanya sebelum menarik pelatuknya. Adegan beralih ke 12 tahun yang lalu ketika ayah Shu bertemu dengan Miles, yang saat itu tidak pernah percaya pada iblis, meminta mereka bekerja sama untuk mengalahkan bos iblis yang menyebabkan kepemilikan iblis. Mereka mulai bekerja sama, tetapi kesehatan Putri Miles segera memburuk dengan cepat, yang membuatnya membuat kesepakatan dengan iblis. Dia bekerja sama dengan Asmodeus, yang telah menyamar sebagai istri ayah Shu selama bertahun-tahun dan akhirnya menyerang ayah Shu di gua saat inspeksi. Asmodeus dan ayah Shu memiliki seorang putri bernama Kana, dan Asmodeus membawanya bersamanya saat dia pergi karena dia adalah anak dari manusia dan iblis, dan akan menjadi gerbang yang menghubungkan manusia dan iblis. Pada hari itu, Miles datang untuk membawa Shu pergi, mencegah Asmodeus mengisekaikan Shu. Setelah dia pergi, gua meledak, meninggalkan hanya dia dan Shu sebagai satu-satunya yang selamat. 3 hari kemudian, Miles bangun dari ketidaksadarannya, dan setelah berbicara dengan Akino, dia menyadari bahwa ayah Shu pasti telah meledakkan tempat itu. Setelah itu, dia membawa Shu ke rumahnya, dan suatu pagi, dia menerima sebuah catatan dari Asmodeus, yang memberitahunya bahwa dia harus terus memenuhi bagian kesepakatan. Kembali ke masa sekarang, Kisara berhasil menghisap semua ingatan Miles, dan ketika Shu bertanya tentang hal itu, Kisara memberitahunya bahwa Miles mengatakan dia minta maaf, langsung membuat Shu teringat bahwa Miles telah meminta maaf sebelum menembaknya. Air mata tiba-tiba mulai mengalir di pipinya, dan dia bertanya-tanya mengapa ini begitu menyakitkan. Setelah itu, Kisara mengungkapkan apa yang dia dapatkan dari ingatan Miles, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengidentifikasi iblis yang terlibat. Saat itu, Sharon juga mengungkapkan bahwa Abby Celestial telah melacak identitas iblis tersebut untuk waktu yang lama. Mereka menemukan bahwa Asmodeus telah muncul di berbagai tempat selama 100 tahun terakhir, dan dia mengambil identitas baru setiap kali. Namun dimanapun dia berada, sekumpulan iblis akan muncul tidak lama setelahnya. Segera terungkap bahwa alasan mengapa kota ini menarik iblis adalah karena penambangan orgonium, yang tampaknya memiliki daya tarik yang kuat bagi iblis. Asamu telah mengemukakan teori ini 12 tahun lalu yang memerlukan investigasi terhadap tambang tersebut, tetapi dia tidak tahu bahwa dia lebih dekat dengan Nirvana daripada yang dia kira. Segera setelah itu, Kisara dan Sharon naik perahu menuju tambang, dan dalam perjalanan, Kisara mengungkapkan bahwa dia menyembunyikan kebenaran karena dia tidak ingin Shu terluka. Sharon kemudian meminta Kisara untuk menunjukkan lokasi-lokasi bahaya iblis di kota, dan setelah menghubungkan lokasi-lokasi tersebut, terbentuklah lambang yang sama dengan yang ada di lengan Mills, yang juga konsisten dengan lambang yang terbentuk dari menghubungkan lokasi-lokasi bahaya iblis di seluruh dunia. Tampaknya ini adalah ritual untuk memanggil iblis, dan lokasi terakhir dari ritual tersebut adalah tambang. Menurut penyelidikan Sharon, ledakan 12 tahun yang lalu menyebabkan Asmodeus menghilang sementara Miles melanjutkan rencananya, menyebabkan banyak bahaya iblis di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan portal iblis di tubuh Kana untuk memanggil banyak iblis dan membawa Asmodeus kembali ke dunia.
Jadi sekarang mereka harus menemukan Kana sebelum pemerintah dan Shu berhasil menemukannya. Mereka segera tiba di tambang di tengah laut dan menemukan Kana belum sepenuhnya tersegel di sana. Sharon segera mencoba mengisekaikannya, tetapi Kisara tidak mengizinkannya karena Shu telah mengorbankan banyak hal untuk menyelamatkan saudarinya yang mengakibatkan pertempuran antara mereka. Sementara itu, menyadari bahwa Kana bisa jadi tidak terkunci yang dapat menyebabkan sekumpulan iblis dilepaskan ke dunia, Mikhail memutuskan untuk melancarkan serangan dari senjata ruang kuno yang dia dapatkan di Stress Sail. Saat dia mengaktifkan senjata tersebut, yang segera menembakkan sinar laser ke tambang, sebuah lengan monster tumbuh dari tubuh Kana dan memblokir serangan tersebut. Serangan Sharon sedikit lebih intens, namun masih kurang efektif. Sharon menyadari ini adalah ulah Asmodeus, dan tiba-tiba beberapa lengan kecil tumbuh dari lengan tersebut dan mulai menyerang mereka. Kisara segera tertangkap, dan kemudian sosok Asmodeus mendekatinya untuk mencekiknya. Namun, Shu datang dan menangkap Asmodeus menyelamatkan Kisara. Tetapi Kisara merasa sedih karena Shu bahkan tidak tahu tentang ibunya. Shu meminta Kisara untuk mengambil ingatannya yang tersisa, dan meskipun Kisara menolak, mengatakan bahwa Shu akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Tiba-tiba sebuah senjata panjang menusuknya dari belakang. Kemudian Kana muncul melalui portal. Shu terkejut, dan saat Kisara menyentuh tombak tersebut, dia melihat kilasan ingatan Kana yang mengejutkannya. Telapak tangan monster di bawah mereka tiba-tiba mulai memudar, dan sementara Shu bingung harus berbuat apa, Ayano datang terbang dengan helikopter. Namun, dia menunda pergi, khawatir tentang Kisara. Tapi Sharon cepat-cepat menariknya dan naik ke helikopter meninggalkan Kisara di belakang. Kisara berbalik melihat Kana, dan dia juga langsung melihat ingatan Shu yang terlibat dalam plot dengan wanita-wanita berbeda. Kisara segera menyerang Kana dan mencoba untuk memukulnya, tetapi berhenti saat dia teringat bahwa Kana adalah saudara perempuan Shu. Namun, Kana tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerangnya dengan ledakan yang membuat Kisara jatuh ke laut. Kana bersiap untuk menembaki helikopter, tetapi Mikhail mencegahnya dengan menembakkan sinar laser dari senjata ruang kuno untuk ketiga kalinya. Serangan ketiga menyebabkan Kana jatuh ke laut dan tenggelam 500 meter di bawah permukaan. Kemudian di rumah sakit, Kisara tidak sadar dan lukanya tidak sembuh dengan cepat seperti biasanya, membuat mereka bertanya-tanya apakah dia akan bangkit lagi. Sharon memberitahu Ayano dan Shu bahwa kondisi koma Kana kemungkinan besar hanya sementara, dan ketika dia bangun di masa depan, dia akan menjadi target utama agen Celestial Abbey, karena mereka telah menganggapnya sebagai iblis kelas S. Beberapa saat kemudian, Shu tetap berada di samping Kisara, sementara yang lainnya telah pergi. Dia tidak ingat apa tujuannya untuk berjuang dan siapa yang dia lawan lagi, dan mulai menyanjung Kisara, berharap mereka bisa melarikan diri bersama ke sebuah pulau terpencil, meninggalkan semua orang dan segala sesuatu. Kisara terbangun saat dia mengatakan hal ini dan memberitahunya bahwa dia akan merawatnya setelah mereka pergi. Jadi Kisara meminta semua ingatan tersisa Shu, dan dia setuju seperti orang bodoh. Namun, saat mereka mulai berciuman, Kisara mengembalikan semua ingatannya kepada Shu dan mengakhiri kontrak di antara mereka, membuatnya terkejut. Dia bertanya mengapa dia melakukan ini, tetapi Kisara bertanya kepadanya siapa dirinya. Sementara itu, Kana terbangun dan menyebabkan ledakan besar di bandara kota yang mengungkapkan semua rahasia yang disembunyikan pemerintah tentang iblis. Shu, yang masih di rumah sakit bersama Kisara, menyadari bahwa semua ingatannya tentang kehidupannya yang menyedihkan telah kembali. Dan tidak hanya itu, Kisara juga memberinya semua ingatannya, menjadikannya seputih bayi yang baru lahir. Dia juga menyadari bahwa Kisara tidak mengubah ingatan yang dia berikan kepadanya menjadi kekuatan, tetapi menggunakan ingatannya sendiri dari sebelum dia bertemu dengannya. Dia mulai menangis dan segera memeluknya karena telah melakukan semua ini. Namun, Kisara tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dia berjanji bahwa sekarang giliran dia untuk melindunginya dan mengecup dahinya sebagai tanda kontrak baru ini. Kemudian, dia mengambil senjatanya dan pergi. Di pinggiran kota, militer mulai melancarkan berbagai serangan ke Kana untuk mencegahnya memasuki kota. Tetapi dia hanya melindungi dirinya dengan perisai dan tidak membalas, mengejutkan mereka. Namun, saat Ayano tiba di lokasi dan menembakkan bazooka, Kana segera mulai menyerang hanya dirinya, membuat Akino bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu yang menyinggungnya di masa lalu.
Ayano segera kehabisan amunisi dan Kana muncul di hadapannya untuk memberikan ledakan liar. Tetapi Shu datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia membawanya ke pabrik terpensil di pulau yang terisolasi, dan di sana dia mengungkapkan bahwa dia kini telah mendapatkan kembali ingatannya. Dia juga menambahkan bahwa Kisara juga memberinya semua ingatannya. Itulah sebabnya mereka harus melindunginya dengan segala cara mulai sekarang. Ayano kemudian bertanya bagaimana dia berencana melawan Kana karena Kisara tidak ada seperti biasanya, dan mereka tidak bisa membiarkan Kana memasuki kota. Dia mengatakan bahwa mereka akan memancing Kana ke pabrik untuk meminimalkan kerusakan pada warga sipil. Tetapi Ayano bertanya bagaimana mereka yang lemah bisa melakukannya sendiri, dan dia menjawab bahwa Kana pasti akan datang karena dia telah membiarkannya melihatnya sebelumnya. Ayano merasa ada masalah dengan rencana tersebut, tetapi Sharon muncul dan mengungkapkan bahwa Kana tidak mengejar Shu, melainkan mencari gadis-gadis yang telah memperlakukan kakaknya dengan sembarangan. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa Kana terhubung dengan Shu melalui mimpinya, jadi dia telah mengawasi semua yang dilakukan Shu selama 12 tahun terakhir. Setelah beberapa saat, Shu bertemu dengan adiknya, Midair, untuk berbicara dengannya dan memberitahunya bahwa dia telah mencarinya selama bertahun-tahun untuk menyelamatkannya, bahkan sampai harus meminjam kekuatan iblis. Dia mengatakan bahwa dia akan menyegel Midair lagi, dan mereka akan hidup bersama dengan damai di kota. Dia kemudian menjentikan jarinya, dan Sharon segera menangkap Midair dengan setelan iblisnya yang ditingkatkan. Setelah itu, Ayano menembaknya dengan bazooka. Shu cepat-cepat mencoba menyerangnya dengan pedang, tetapi Midair memblokirnya dan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Sharon. Ini diikuti oleh pertempuran sengit antara Shu dan Kana. Dan setelah serangkaian pertukaran serangan, Shu mendapatkan kesempatan untuk menyerangnya, tetapi Kana tiba-tiba mulai menangis, membuatnya lengah. Kana kemudian tiba-tiba melancarkan serangan dengan kekuatannya, menjatuhkan Shu ke tanah. Sementara itu, Kisara meninggalkan tempat tidurnya dan muncul di lokasi pertempuran dengan tulisan di telapak tangannya yang menginstruksikan untuk percaya padanya dan bertarung bersama. Kana segera menyerang Shu lagi, mencoba mengakhiri hidupnya yang menyedihkan, tetapi Sharon cepat-cepat menyelamatkannya. Ayano menembakkan bazooka ke arahnya, tetapi Kana memblokirnya dengan perisai. Kemudian, Shu melancarkan serangan lain, tetapi Kana menepisnya seperti lalat. Kana mendekat ke arahnya dan untuk menghentikannya, Ayano mulai menembaknya, membuat Kana marah sehingga dia berbalik menyerang Ayano. Namun, Kisara tiba-tiba mengintersepsi dan memblokir serangannya. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, mengejutkan Shu, yang bertanya-tanya apakah ingatan Kisara sudah kembali atau ada sesuatu yang terjadi, tetapi Sharon memberitahunya bahwa ingatannya belum kembali. Dia bertanya mengapa Kisara bertarung untuknya, dan setelah beberapa saat dia mengatakan kepada Kisara bahwa Kana adalah saudara perempuannya dan mereka perlu menangkapnya hidup-hidup. Kisara bertanya bagaimana mereka akan melakukannya, dan Shu menjawab bahwa mereka akan menyegelnya saat dia masih hidup dengan menusuknya. Mereka semua melancarkan beberapa serangan ke Kana, membuatnya kewalahan dan dia menjadi tidak stabil, mengejutkan mereka. Karena ini, Kana kehilangan kendali dan mulai mengeluarkan iblis-iblis mengerikan dari tubuhnya. Akino memberitahu Shu untuk segera mengurus saudara perempuannya yang menyedihkan sebelum semuanya semakin kacau. Dan dia segera mendekati Kisara untuk memberitahunya bahwa itu adalah tanggung jawab mereka berdua. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak menahan diri dan bertanya apakah dia membutuhkan kekuatan. Tetapi Kisara mengatakan bahwa dia lebih membutuhkan keberanian daripada kekuatan. Namun, Shu meraih wajahnya dan menyemburkan ludahnya ke mulutnya, segera membuatnya menjadi lebih kuat. Karena melihat saudaranya mencium gadis lain dan melancarkan serangan besar ke arah mereka, tetapi Kisara dengan cepat menangkisnya sambil memancarkan kekuatan. Mereka memulai putaran kedua pertempuran mereka, dan setelah beberapa pertukaran serangan, Kisara berhasil menahan Kana dalam posisi yang memungkinkan Shu untuk menembaknya dengan senjata khususnya yang langsung menjatuhkannya ke tanah. Kana tiba-tiba mengeluarkan energi yang menakutkan, dan lengan raksasa muncul lagi dengan Asmodeus berdiri di atasnya. Namun, sebelum dia menyelesaikan kemunculannya yang megah, Kisara memberikan dia jalan keluar yang dari dunia ini. Kemudian, Kisara menusukkan pedangnya ke telapak tangan Kana hingga menghilang, akhirnya menyegel Kana.
Setelah itu, dia memberitahu Shu untuk menjaga saudaranya dan terbang ke tempat yang terisolasi untuk merenungkan hidupnya. Ayano dan Sharon menyusulnya di sana, dan Kisara mengungkapkan ketidakpastian tentang masa depannya karena hidupnya mungkin selalu dalam bahaya sebagai iblis yang tinggal di dunia manusia. Namun, Ayano tiba-tiba memeluknya, mengejutkannya, dan memberitahunya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Shu bersatu kembali dengan saudarinya. Setelah itu, kota menjadi damai lagi, dengan ancaman iblis sepenuhnya diatasi. Namun, Kana dikunci di dasar kota karena mereka takut dia mungkin dibebaskan lagi, yang bisa menyebabkan invasi iblis lainnya. Sharon kembali ke negaranya. Shu mengunjungi makam orang tuanya, dan berjanji untuk memulihkan kehormatan nama mereka serta membantu Kana tumbuh sebagai manusia. Setelah itu, dia dan Kisara pulang bersama. Dengan Kisara yang mulai belajar tentang dunia, Ayano dan saudara perempuannya kembali ke kota. Setibanya di rumah, Shu mencoba mendekatinya, dan mereka mulai mengembangkan plot, tetapi mereka tiba-tiba menemukan Kana makan dengan rakus. Ternyata dia melarikan diri dari penjara. Tamat.